Jumpa lagi dengan saya Devlit Dujerslamilo di channel Tok Devlit. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa Yunani Koine terkait kata kerja. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita itu sedang membahas kata kerja dengan modus partisip, dan dalam video kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja dengan modus partisip dengan tense perfect. Oke, mari kita langsung saja memperhatikan beberapa hal yang perlu dipelajari dari kata kerja partisip perfect. Ketika kita belajar mengenai kata kerja partisip perfect, itu pada prinsipnya sama saja dengan pembahasan sebelumnya mengenai kata kerja partisip, ya, fungsi-fungsinya, akhiran-akhirannya, cara menerjemahkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk partisip perfect dalam pembagiannya itu hanya terdiri dari partisip perfect ke-1 dan partisip perfect kedua. Sama dengan di indikatif perfect ketika kita belajar mengenai indikatif perfect. Nah, kalau teman-teman yang mau belajar mengenai indikatif perfect nanti bisa lihat video saya, ya, mengenai kata kerja indikatif perfect. Oke, jadi hanya terdiri dari dua, yaitu partisip perfect ke-1 dan perfect kedua. Untuk kata kerja partisip perfect ke-1 itu juga hanya akan dibagi menjadi dua bagian yang akan kita pelajari, yaitu partisip perfect ke-1 aktif dan partisip perfect ke-1 medium atau pasif. Jadi nanti dia bisa medium, dia bisa pasif dalam prakteknya atau ketika terdapat di dalam teks-teks Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kemudian nanti partisip kedua itu kita hanya akan pelajari partisip kedua aktif saja. Oke, baik, karena itu kita langsung saja melihat tentang partisip ke-1, dan kita akan memulainya dari partisip perfect ke-1 aktif, ya. Partisip perfect ke-1 aktif. Nah, ketika kita belajar mengenai partisip ke-1 perfect ke-1 aktif, maka kita harus memperhatikan bahwa untuk tense perfect itu selalu ada yang dinamakan dengan reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Ya. Kemudian seperti apa mereduplikasi dan bagaimana ciri khas atau syarat-syarat mereduplikasi, itu teman-teman bisa lihat video pembahasan mengenai indikatif perfect di link yang saya cantumkan di bawah ini, ya, di bawah ini, atau yang bisa dilihat nanti kalau nonton dari YouTube itu ada tampilan yang link video yang tampil di atas, ya. Nah, ada reduplikasi. Ini terdiri dari reduplikasi. Reduplikasi secara singkat itu ada semacam penggandaan, penduplikasian huruf pertama dari stem kata kerja yang terdapat dalam kata tersebut. Ya, jadi ketika kata itu dimulai dengan stem apapun, ya, huruf pertama dari stem itu kemudian diduplikasi, digandakan, ya, digandakan. Nah, jadi ada yang disebut dengan reduplikasi, ya. Kemudian struktur yang berikut adalah tinggal ditambahkan stemnya adalah stem perfect, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ketika kita belajar mengenai partisip atau yang lain-lain, tense yang lain seperti present, aorist, dan lain-lain. Itu biasa dalam teks, dalam kamus kita bisa temukan kata-kata yang punya bentuk perfectnya, dia punya bentuk stem perfectnya. Meskipun demikian, ada kata-kata juga yang memang tidak memiliki bentuk perubahan untuk stem tersebut. Kadang-kadang kita temukan juga seperti itu. Ada juga yang memang memiliki perubahan. Nah, kalau ada kata kerja yang memiliki perubahan bentuk stem perfect, maka kita gunakan stem perfectnya. Oke. Maka kemudian ditambahkan dengan formative tense, ya, di partisip perfect ke-1 ini, perfect ke-1 aktif itu ada yang disebut dengan formative tense. Formative tense-nya ini adalah huruf K, ya, kappa, ya, huruf kappa. Kemudian ditambah dengan morfem partisip. Morfem partisipnya OT atau UIA. Jadi dia bisa OT atau UIA. Morfem partisip ini juga kemudian membedakan morfem partisip yang ada di partisip present dan di partisip aorist. Kalau di partisip present dan aorist itu ente dan ousa, kan? Ente ousa gitu, ya. Menomene gitu, ya.
Nah, kalau yang di aktif itu enteosa ya, enteosa aorist aktif ya, present aktif seperti itu. Tapi kalau di perfect ke satu aktif, morfem yang digunakan adalah ente atau wia. Oke. Plus akhiran-akhiran kasus. Nah, akhiran-akhiran kasus yang digunakan di sini adalah akhiran kasus 313 ya, deklinasi 313. Kita lihat saja contoh. Nah, kali ini saya menggunakan kata yang tidak memiliki perubahan stemnya ya, di dalam kamus. Ini kata luo. Ini dari akar kata luo, dia tidak punya bentuk perubahan. Jadi saya bisa gunakan ini sebagai contoh saja ya. Baik, sebelum stem. Nah, ini karena dari kata luo berarti stemnya adalah lu. Nah, ini yang saya bilang sebelum stem itu kemudian ada dalam perfect itu dikenal dengan reduplikasi. Yang direduplikasi adalah huruf konsonannya ya. Yang pertama, jadi reduplikasi itu khusus untuk konsonan saja. Ya. Karena ini dimulai dengan konsonan selain pi, ki, theta gitu ya. Maka dia kemudian tinggal diulangi, diduplikasi, lambdanya duplikasi kemudian ditambah dengan vokal epsilon ya. Itu ada aturan, salah satu aturannya seperti itu ya, salah satu aturannya. Maka dia menjadi le lu. Ini le ini adalah reduplikasi dari luo ya. Kemudian morfem formative tense ya, formative tense. Kemudian morfemnya ini karena kita ambil contoh ini maskulin atau neuter. Dan akhirannya ya, ini akhiran nominatif jamak. Sehingga ini katanya menjadi lelukotes. Nah, harus diperhatikan bahwa morfem partisip maskulin dan neuter adalah ot ya. Kelihatan seperti kot, tetapi dia sebenarnya ot ya, ot ya, karena ada formative tense k di situ ya. Sedangkan feminimnya adalah uya. Mari kita langsung saja lihat bentuk pola akhiran kasusnya dari partisip perfect ke satu aktif. Oke, ini ya, diperhatikan ini untuk modelnya dari kata luo tadi. Nah, ini ada reduplikasinya, ini stemnya, ini formative tense, ini morfem partisip, dan ini akhirannya ya. Begitu juga dengan yang ini adalah reduplikasinya, ini stem, ini formative tense, uya ini adalah morfemnya, dan ini juga sudah sekaligus akhirannya. Oke. Baik. Harus diperhatikan kembali lagi untuk akusatif tunggal maskulin itu memiliki akhiran yang sama dengan nominatif dan akusatif jamak neuter sama. Begitu pula dengan feminim, di genetif tunggal feminim itu sama akhirannya dengan akusatif jamak feminim. Jadi ada kesamaan di situ ya. Konteks di dalam kalimat lah yang kemudian menyatakan atau membedakan kira-kira dia itu masuk genetif kah atau dia akusatif genetif tunggal feminim atau akusatif jamak feminim. Jadi konteks dalam kalimat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama dari hal ini, yaitu yang ini ya, yang perubahan yang ada di nominatif tunggal baik maskulin, feminim maupun neuter. Begitu pula dengan datif jamak. Perubahan ini sebenarnya sama saja ketika kita belajar partisip present ya, partisip present, kemudian partisip aorist ya, partisip aorist itu perubahannya sama saja. Hanya bedanya ini karena ada reduplikasi, tapi perubahan di sini sama saja pada intinya. Oke, sekarang kita perhatikan untuk maskulinnya ya, kemudian nanti neuter dan feminim. Ini bentuk perubahannya bagaimana sampai kemudian media menjadi lelukos, ini menjadi lelukuya, ini juga menjadi lelukos, ini menjadi lelukosin, datif jamak maskulin, dan neuter ini lelukosin. Dapat dari mana? Oke, kita mulai contoh saja ya. Contoh kita mulai dari lelukos ya. Kita dari lelukos, ini reduplikasi karena dari kata luo, lu ya. Ini anggap saja kita buat yang seasli-aslinya, ini jalan ceritanya. Lalu ini formative tense, seharusnya kemudian ini OT ya, OT. Nah, akhiran untuk maskulin dan neuter di nominatifnya, nominatif tunggalnya adalah sigma. Jadi memang khusus untuk perfect.
Jadi kalau deklinasi ketiga itu kan akhiran nominatifnya bisa tidak ada, bisa ada sigma, sigma akhir. Maka ada di sini sebenarnya ya, sigma. Oke. Aturannya sama, dari awal kita sudah pelajari kalau misalnya kata tersebut ya diakhiri dengan sigma dan sebelum sigma itu ada huruf-huruf dental seperti tau, delta, nu ya, theta seperti itu, maka dia akan hilang ya, dia dihilangkan, tinggal sigma saja. Maka ini huruf dental tau ini kita hilangkan. Nah, perbedaannya adalah di nominatif untuk yang maskulin, nominatif tunggal maskulin, omikron ini kemudian berubah menjadi omega, diperpanjang menjadi omega sebagai kompensasi. Maka dia menjadi lelukos. Ya, lelukos. Oke, seperti itu. Ya, tapi kalau di neuter dia tidak mengalami perubahan omikronnya. Dia tetap saja lelukos. Ya, dengan bentuk omikron yang biasa, dia tidak mengalami perubahan. Lalu bagaimana yang feminim tadi? Yang feminim, nah kita buat coba leluquia kan. Jadi le ini lu, kemudian formative tense-nya, morfemnya adalah uia. Uia. Di sini tidak ada akhiran. Oke, maka dia jadi leluquia langsung saja. Leluquia. Ya, sama ya. Lalu bagaimana yang di genetif ini? Yang genetif ini leluquias. Kan sebelumnya di sini akhirannya ss ya. Nah, memang ada pengecualian untuk perfect, partisip perfect, karena kemudian dia kan harusnya begini, lu ini apa maaf ya, lelu kuya, ini seharusnya kan akhirannya adalah s ya kan, ini seharusnya begini. Oke, tapi khusus untuk ini memang pengecualian, alfanya yang dipakai sedangkan etanya tidak, maka dia menjadi leluquias begitu. Nah, yang datif tadi kita buat lurus-lurus saja dulu, lelu ka ote sin. Ini akhiran dari datif jamak maskulin maupun feminin adalah akhiran sin ya, sin. Nah, karena ada sigma di sini sekali lagi, maka huruf tau atau huruf dental ini dihilangkan sak. Nah, inilah kemudian alasannya kenapa dia menjadi lelukosin ya, lelukosin. Oke. Itu alasannya. Baik ya. Jadi itu perubahan-perubahan yang penting. Nah, kita baca bersama-sama dulu pola perubahan kasus dari partisip perfect ke satu aktif. Dari maskulin, feminin, kemudian neuter, nominatif ke nominatif tunggal dan kemudian dijamaknya ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai dari nominatif 3 ya. Lelukos, lelukotos, lelukoti, lelukota, lelukotes, lelukoton, lelukosin, lelukotas. Oke, yang feminimnya leluquia, leluquias, leluquiai, leluquian, jamaknya leluquiai, leluquion, leluquiais, leluquias. Kemudian genetur tunggal 3 ya. Lelukos, lelukotos, lelukoti, lelukos. Jamaknya lelukota, lelukoton, lelukosin, lelukota ya. Jadi ini gampang-gampang saja karena dalam seperti biasa kita hafal yang maskulin, yang feminim, neuternya, yang tunggal dengan akusatif, jamak, baik maupun jamak mau tunggal itu sama saja, iya kan. Lalu yang genitif dan datif itu tinggal samakan dengan yang ada di maskulin ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya kenali ciri khas masing-masingnya. Itu adalah pembelajaran kita mengenai partisip perfect ke satu aktif. Sekarang kita ke yang berikut, yaitu partisip perfect ke satu medium atau pasif.
Partisip perfect ke satu medium atau pasif itu struktur katanya terdiri dari masih sama, ada yang disebut dengan reduplikasi ya. Ini reduplikasi, kemudian dia masih menggunakan stem perfect karena ini bentuk perfect. Lalu dia menggunakan morfem partisip meno atau mene ya. Nah, di sini tidak ada yang namanya formative tense atau vokal penghubung. Jadi dia tidak ada menggunakan untuk partisip perfect ke satu medium atau pasif, tidak menggunakan baik itu formative tense ataupun vokal penghubung. Morfem partisipnya masih sama, meno atau mene, dan akhiran kasus. Untuk akhiran kasus dia menggunakan akhiran kasus 2, 1, 2. Oke. Nah, kita lihat contoh ini tadi kita masih pakai kata luo, ini reduplikasinya lelu, ini kemudian langsung saja morfemnya, tidak ada vokal penghubung, tidak ada formative tense. Kemudian akhirannya ini akhiran o ini adalah akhiran nominatif jamak ya, nominatif jamak. Oke. Nah, perlu diperhatikan sebagaimana dalam indikatif perfect memang tidak ada formative tense seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada juga vokal penghubung. Dan kemudian lantas bagaimana kita membedakan dengan indikatif kalau memang dia sama ya. Cara kita membedakan bentuk indikatif perfect, karena kalau indikatif perfect dia juga menggunakan menggunakan reduplikasi ya, dia juga menggunakan stem perfect yang sama ya, dia juga menggunakan morfem yang sama. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kita melihat ada tanda aksen ya, neultima ya, tanda aksen yang berada sebelum suku kata terakhir dari kata tersebut, biasanya ada tanda aksen. Nah, kita contoh saja. Ini lelu menoi yang ini terdiri dari beberapa suku kata ya, terdiri dari beberapa suku kata. Ini suku kata pertama le, kemudian kedua lu, me, dan noi. Nah, aturannya adalah sebelum suku kata terakhir itu ada tanda aksen di huruf terakhir sebelum suku kata yang terakhir itu. Nah, maka memang tanda aksennya penultimanya ini ada ya di huruf terakhir sebelum suku kata terakhir. Jadi dia ada di situ. Ciri khasnya begitu. Ini kan hanya contoh kata lelu menoi, tapi di semua kata yang lain pun begitu. Jadi kita bisa mengenalinya bahwa ini adalah bentuk partisip perfect ke satu medium atau pasif, bukan indikatif perfect ke satu medium atau pasif, tapi partisip perfect. Baik, kita lihat langsung model pola akhiran kasusnya. Ini yang saya tadi bilang, dia sudah menggunakan pola deklinasi 212 ya untuk medium atau pasif. Untuk menghafalnya sama, kita hafal yang maskulinnya dan neuternya dengan feminimnya saja ya. Neuternya cukup nominatifnya karena yang akusatif sama dengan nominatifnya ya. Kemudian yang genetif dan datif tunggal itu tinggal ambil sama dari maskulin karena sama saja. Lalu genetif, datif, jamak juga, neuter juga sama. Malah kalau untuk deklinasi, pola deklinasi 212, untuk yang genetif jamak itu sama saja semua, baik maskulin, feminin maupun juga dengan neuter ya. Kenali semua ciri khasnya masing-masing ya. Kita lihat ini adalah contohnya, ini adalah reduplikasi dari luo. Ini stemnya, ini adalah morfemnya meno, ini juga sudah os, ini juga sudah sekalian akhirannya. Ini di feminim, ini adalah reduplikasi, ini adalah stemnya. Kemudian ini adalah morfemnya mene, dan eta ini juga sudah sekaligus akhirannya. Sama juga dengan di neuter, ini le adalah reduplikasi, luo ini adalah stem, ini adalah bentuk morfemnya, dan on ini juga sudah sekaligus akhirannya. Oke, gampang saja, mudah saja. Nah, ini karena ini contohnya karena saya menggunakan kata luo ya. Kata luo ini tidak ada bentuk perubahan stem perfect. Kata kita bisa temukan juga kata-kata, atau kita bisa melihat akan temukan kata-kata yang memang stemnya adalah stem perfect. Bagaimana caranya kita terbantukan adalah kita lihat di kamus juga. Kenali bentuk perubahannya dan kemudian lihat di kamus untuk mencari tahu apa bentuk leksikal dari kata tersebut. Seperti kata lelumenos, ini bentuk leksikalnya adalah kata luo dari kata luo.
Oke. Nah, perhatikan juga untuk akusatif tunggal maskulin untuk medium pasif ini sama dengan nominatif dan akusatif tunggal neuter, sama saja. Oke, kita baca bersama-sama untuk akhiran-akhiran kasus dari partisip perfect ke satu medium atau pasif. Dari maskulin, feminim, kemudian neuter. Dari tunggal jamak, tunggal jamak, tunggal jamak. Dalam hitungan ketiga, ya. Lelumenos, lelumeno, lelumenoi, lelumenon. Jamaknya lelumenoi, lelumenon, lelumenois, lelumenos. Feminimnya lelumene, lelumenes, lelumenei, lelumenen. Jamaknya lelumenai, lelumenon, lelumenais, lelumenas. Neuternya, tunggalnya lelumenon, lelumenoi, menou, lelumenoi, lelumenon. Jamaknya lelumena, lelumenon, lelumenois, lelumena. Oke, kita sudah sampai pembahasan kita mengenai partisip ke satu medium atau pasif. Perlu disimak baik-baik untuk perubahan-perubahan tersebut. A few moments later. Kita lanjut lagi ke partisip perfect kedua. Ya, jadi kita sekalian saja partisip perfect kedua. Dalam perjanjian baru, kata kerja partisip perfect kedua itu hanya muncul 6 kata atau 7 kata kerja. Ini tidak termasuk dengan bentuk compound. Bentuk compound itu apa? Bentuk compound itu adalah kata kerja gabungan. Ya, ada 2 kata kerja yang kemudian bergabung menjadi satu. Misalnya ada kata pros erkomai. Ada, kalau cari di kamus ada kata pros erkomai. Nah, kata pros erkomai itu adalah gabungan dari 2 kata, yaitu kata pros dan erkomai. Ya, jadi itu yang dimaksudkan dengan kata kerja gabungan. Selain kata kerja gabungan, itu hanya ada 6 kata kerja yang punya bentuk perfect kedua. Perfect kedua. Nah, karena hanya punya 6 bentuk dari perfect kedua, 6 kata kerja punya bentuk perfect kedua, maka kita hanya akan membahas ke 6 atau ke 7 kata tersebut, ya. Bentuk-bentuknya ini memang mirip dengan perfect ke-1, hampir mirip dengan perfect ke-1, kecuali formative tense, karena formative tense-nya adalah alpha, ya, bukan K, ya, kappa dan alpha, ya. Gitu, ya. Nah, karena perfect medium pasif ini tidak menggunakan formative tense, maka memang tidak ada perfect kedua medium pasif. Jadi kita memang hanya akan pelajari perfect kedua aktif dari partisip ini, ya. Nah, bagaimana kemudian kita mendaftar kata-kata yang termasuk partisip perfect kedua aktif? Maka ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kalau bentuk dari perfect kedua aktif ini hanya muncul sekali, maka kita daftarkan itu hanya bentuk infleksinya atau bentuk yang muncul, bentuk kasus yang muncul itu saja. Ya, dan kira-kira dari ayat mana, ya, yang terdapat dalam perjanjian baru. Kalau dia lebih dari 2 kali muncul, maka kita mendaftarkan bentuk nominatifnya dan juga bentuk genetifnya, ya, supaya kita gampang membuat, kita bisa pahami kira-kira bentuk akhiran untuk datif, ya, akusatif dan lain-lain itu seperti apa, ya, termasuk kira-kira dari mana dia muncul di kitab apa. Oke, kita lihat saja langsung. Nah, ini ada 6 atau 7 kata yang punya bentuk partisip perfect kedua aktif, ya. Ada kata akuo, ini mendengar. Kata akuo atau mendengar ini punya bentuk partisip perfect kedua aktif, yaitu akekootas. Nah, yang mengalami reduplikasi sini sekali lagi bukan konsonannya bukan vokalnya di depan, tapi konsonan ini, ya. Ini dari kata akuo, jadi memang kapanya ini yang mengalami reduplikasi, ya, reduplikasi. Dan ada aturan, sekali lagi aturan mengenai reduplikasi sebuah kata yang dimulai dengan vokal itu sekali lagi lihat di link video tentang indikatif perfect yang saya cantumkan di deskripsi video ini, ya, supaya bisa paham. Nah, akekootas ini terdapat dalam Yohanes 18 ayat 21. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang muncul seperti ini, ya, ini harus diingat saja baik-baik. Lalu kemudian ada kata anoigo, ini artinya membuka dalam bentuk
perfect kedua aktifnya, partisipnya itu adalah aneoigota. Nah, karena itu harus dihafal ini bentuknya ya. Dia dalam Yohanes 1 ayat 51. Lihat ini bentuknya tidak beraturan seperti ini, tapi dia adalah perfect kedua aktif. Karena itu kita harus hafal saja. Lalu ginomai artinya menjadi atau ada. Ini dia muncul 2 kali ya, lebih dari 1 kali. Dalam Yohanes 14 ini dia muncul lebih dari 1 kali, dan karena itu kita daftarkan ini bentuk nominatifnya yaitu gegonos, dan ini bentuk genitifnya gegonotos. Ini ya, ini akhirannya ya. Gegonos ya, kemudian gegonotos. Ada juga kata erkomai artinya datang atau pergi, ini juga muncul lebih dari 1 kali ya di Yohanes pasal 4 ya. Iya, ini kita daftarkan bentuk partisip perfect ya. Yang nominatifnya maskulinnya ini ada elelutos dan elelutotos ya, jadi ini pembagian elelutotos. Lambano yang artinya mengambil ini hanya muncul 1 kali saja dalam sepanjang kitab Perjanjian Baru dalam Matius 25 ayat 24, dan karena itu kita daftarkan ini saja yaitu elefos ya. Elefos. Dan kemudian peido ya, yang artinya membujuk, ini muncul lebih dari 1 kali juga dalam Matius pasal 9 ya. Maka kita daftarkan 2 bentuk nominatifnya dan juga bentuk genitifnya. Ini ada pepoitos dan pepoitotos ya. Ini pepoitos dan pepoitotos ya. Nah, tabel ini perlu diperhatikan atau diingat baik-baik kata-kata yang memiliki bentuk partisip perfect kedua. Supaya ketika kita kemudian mau menerjemahkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Yunani dan kemudian koine, dan kemudian kita temukan kata-kata ini, jangan pada bingung, aduh bagaimana ini bagaimana ya, carinya sampai pusing, mau menerjemahkan lihat di kamus susah. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, silakan dihafal baik-baik, diingat baik-baik mengenai bentuk perubahan dari partisip perfect kedua aktif dari kata-kata seperti akuo, anoigo ya, ginomai, erkomai, lambano, dan juga peido. Oke. Baik, kita untuk partisip, maka demikian untuk partisip ke-1 dan kedua, partisip perfect ke-1 dan kedua itu sudah selesai pembahasan kita. Kita akan coba menerjemahkan, latihan menerjemahkan kata-kata atau kalimat yang di dalamnya ada bentuk partisip perfect. Nah, ini yang pertama ada misalnya ada kata ada kalimat ho Yesus eipentois presbuterois lelukosito hieron ya. Ho Yesus eipentois presbuterois ya. Lelukosito hieron. Nah, prinsipnya kalau ketika kita menerjemahkan, kita jangan dipusingkan dengan banyak hal yang harus kita cari dari dalam kamus. Kata-kata yang kita sudah pernah tahu maknanya tidak perlu lagi juga dicari dalam kamus dan menghabiskan banyak waktu untuk membuka kamus. Misalnya kata ho Yesus. Yesus ini kan tidak perlu lagi dicari di kamus. Kita sudah tahu ho Yesus ini artinya Yesus. Tidak berarti bahwa kata ho Yesus dalam bahasa Yunani kalau dicari di kamus pasti artinya adalah botol minuman. Nah, tidak mungkin itu ya, karena ini kita sudah sering dengar ini. Jadi ho Yesus ya, Yesus ya, gitu ya. Maka tidak perlu lagi kita menyibukkan diri untuk cari itu dalam kamus. Nah, begitu pula dengan kata-kata sandang ya, kita tidak perlu lagi merepotkan diri untuk cari di kamus lagi karena kita sudah sering belajar, kita sudah sering tahu tentang kata sandang ya. Kata sandang bisa terjemahkan itu, ini, yang, atau kalau dia datif maka dia bisa ditambahkan kepada, pada gitu ya. Itu tidak perlu lagi, hanya kata-kata yang susah saja yang kemudian kita cari di kamus. Nah, kemudian kalau kita menerjemahkan, kemudian kita lihat mana yang kira-kira jadi subjek. Kalau misalnya tidak ada kata benda apapun, maka kita cari ambil subjek yang ada di kata kerjanya. Tapi kalau misalkan ada kata benda yang punya subjeknya, yang ada kata benda dalam kalimat, maka kita harus analisa kata benda itu berakhiran apa. Kalau dia berakhiran nominatif,
ya, akhiran-akhirannya adalah akhiran kasus nominatif, maka sudah pasti dia adalah subjek dari kalimat itu. Sama seperti ini, oh Yesus. Karena oh Yesus ini dimulai dengan kata sandang ho, maka ini adalah bentuk nominatif tunggal maskulin. Ya sudah, ini adalah subjek. Tidak pusing-pusing lagi mana subjeknya ya, aduh di mana ya. Maka kita temukan ini adalah subjeknya, Yesus. Eipen ini adalah bentuk aorisnya. Kalau kita lihat di kamus, eipen ini berasal dari kata lego, ya, lego. Ya, dari kata lego yang berarti berbicara, berkata, ya, ya. Artinya berbicara atau mengatakan. Maka ini artinya mengatakan. Oh, kita sudah dapat kata kerjanya, subjeknya, predikatnya. Sekarang tinggal objeknya. Objeknya berkata kepada siapa kalau begitu? Nah, di sini ada kata tois presbuterois. Wah, tumben-tumben saja ini berurutan. Kadang-kadang dalam kalimat bahasa Yunani dia tidak berurutan subjek, predikat, objek, ya. Nah, dari mana kita bisa tahu ini adalah objek? Ya, dari mana kita bisa tahu? Karena ini adalah bentuk datif, ya. Bentuk datif itu juga termasuk objek, objek tidak langsung, ya. Dan penerjemahan untuk bentuk datif itu selalu kita tambahkan kata kepada atau pada atau ke. Nah, itu kan ya, kalau datif ya, kalau kita belajar mengenai kasus-kasus itu. Nah, presbuterois ini adalah bentuk datif jamak. Datif jamak dari kata presbuteros. Nah, kata presbuteros kalau kita tidak perlu lagi buka kamus pun kita sudah ingat. Oh, kalau ada gereja yang disebut dengan gereja presbiterial. Kalau kita belajar gereja-gereja ciri khasnya presbiterial ini ada hubungannya dengan penatua. Wah, sudah. Kalau begitu presbuterois ini adalah penatua. Maka karena dia jamak, ini kita terjemahkan para penatua. Para penatua. Maka dia jadi Yesus berkata kepada tambah kepada para penatua. Nah, jadi dapat Yesus berkata kepada para penatua. Yesus berbicara kepada para penatua. Tinggal ini. Nah, ini bisa ada koma di sini, kita bisa tempatkan walaupun tidak ada koma, kita bisa tempatkan koma. Karena berkata kepada para penatua, berkata apa? Nah, bisa saja ada titik dua. Ya, tergantung saja dalam menerjemahkan, kita bisa menambahkan tanda-tanda baca yang membuat kalimat itu menjadi lebih masuk akal untuk dibaca ya dalam terjemahannya. Saja Yesus berkata kepada para penatua. Nah, kemudian ini adalah sebuah kalimat berikutnya dalam kalimat ini, kalimat pendek yang lain. Lelukosi. Nah, ini sudah adalah bentuk partisip perfect ini. Lelukosi. Oke. Lelukosi ini sudah jelas ini. Ini adalah kata dari akar kata luo ini. Dari kata luo kalau kita buka di kamus artinya melepaskan, merombak, merobohkan, break up gitu ya. Berarti ini kita tinggal kemudian cari tahu. Nah, ini adalah to hieron. To hieron ini adalah bentuk akusatif nih. Ya, sudah karena ini adalah neuter. Ini kata neuter, kata benda neuter. Ya, tapi dia ini bukanlah bentuk nominatif, dia adalah bentuk akusatif karena ada kata sandang to di sini. Hieron yang artinya temple dalam bahasa Inggris atau bait suci ya. Ya, bait suci ya, bait suci. Dalam konteks kalimat ini tentu bukan kuil ya. Ini bisa artinya kuil, hieron ini bisa artinya kuil, bait suci. Tapi karena ini dalam konteks Yesus bicara kepada para penatua berarti bukan kuil saja. Nah, kuil kan kuil dewa-dewa bisa ya, tapi dalam konteks ini bait suci, bait Allah itu. Tapi kita bisa gunakan secara harfiah yaitu bait suci. Nah, apa yang bait suci? Yesus berkata kepada para penatua, titik-titik bait suci. Nah, tadi kata luo itu apa? Melepaskan, merobohkan, merombak. Ada banyak arti. Arti mana yang kita pilih ya karena tergantung konteks. Kalau ini berhubungan dengan gedung seperti itu, tempat seperti itu, maka tentu kita tidak pakai. Yesus berkata kepada para penatua, lepaskan bait suci ini. Wow, kok lepaskan bait suci ini? Maka kita bisa pilih rombak bait suci ini. Nah, maka kemudian ini kita bisa berartikan. Yesus telah berkata. Kenapa telah berkata? Saya pakai begini karena ini adalah bentuk aoris ya. Jadi saya tambahkan kata telah.
Yesus telah berkata kepada para penatua, rombak bait suci ini. Ya, dari mana kata ininya? Ya dari kata sandangnya. Ini to ya, to hiro. Rombak bait suci ini. Ya, kita dapat terjemahan. Oke, yang kedua ya. Ini ada kalimat hoi kata bebekotes apo hierosolumon. Hoi kata bebekotes ya, apo hierosolumon. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Ini adalah kata kerja compound ya. Kata kerja ini ada kata dan ini dari kata baino. Nah, ini kemudian yang baino ini yang bentuknya ya digabung dengan kata-kata. Yang kata dasarnya inilah yang mengalami reduplikasi ya dari kata baino ya. Yang artinya datang ya. Yang artinya datang ya. Kita dapat ini datang apo ini karena ini adalah kata depan. Apo kalau dia ketemu dengan kata benda yang berakhiran dengan genitif, maka artinya adalah dari. Dia diartikan dari. Oke, datang dari mana? Yerusalem ini kan artinya Yerusalem lah. Sudah tidak perlu lagi cari kamus. Ini sudah mirip-mirip. Oh, ini artinya Yerusalem. Datang dari Yerusalem. Apa maksudnya datang dari Yerusalem? Nah, di sini ada penekanan. Siapa yang datang dari Yerusalem? Ada kata sandang nominatif jamak maskulin ini. Maka kita bisa terjemahkan mereka datang dari Yerusalem. Iya, mereka datang dari Yerusalem. Gampang, sederhana itu. Yang ketiga, ini kalimat yang agak panjang ya, agak panjang. Egeneto anthropos apestalmenos paradeu onoma autoi Ioannes. Oke, dari kalimat ini kita sudah tahu arti yang paling cepat adalah apa? Yohanes. Wah. Nah, sekarang ini sudah tahu artinya, sudah meringankan. Kalau kita lihat kalimat panjang begini, kita harus analisa mana apakah kalimat ini terdiri hanya dari satu kalimat atau ada dari beberapa kalimat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan subjek, predikat, objek dalam kalimat yang mengandung banyak kalimat. Nah, kalau dari sini egeneto anthropos apestalmenos paradeu ini adalah satu kalimat dan onoma autoi Ioannes juga satu kalimat. Tahu dari mana? Karena ada koma di sini. Ada tanda baca yang membedakan dua kalimat ini. Maka kemudian kita artikan egeneto. Egeneto ini artinya adalah datang. Ini kan egeneto, datang. Ini orang, anthropos ini sudah ada orang atau manusia. Mau kalimat yang mana, arti yang mana yang kita pakai? Orang, manusia, pria. Bisa saja kalau manusia itu mungkin terlalu umum ya, kita bisa menggunakan orang atau pria. Egeneto ini pria. Kalau kita kasih lurus-lurus, datang manusia atau datang pria. Apestalmenos ini apa? Yang artinya ini artinya utus ya, mengutus, utus. Tapi karena ini apestalmenos ini adalah bentuk partisip ini ya, partisip perfect pasif. Dia adalah pasif ini. Ya, medium atau pasif, dan karena itu kita terjemahkannya dalam bentuk pasif. Ya, karena ini utus, apestalmenos ini adalah artinya utus. Ya, kalau dijadikan pasif berarti diutus. Nah, maka menjadi diutus. Datang orang, diutus. Para ini adalah kata depan kalau dia disandingkan dengan kata benda yang berkasus genetif, maka dia akan diartikan dari, from. Ya. Datang orang, diutus dari Allah. Wah, datang orang diutus dari Allah. Bagaimana kalimat ini? Maka kita lihat, oh ini anthropos ini kan nominatif. Coba kita jadikan dia yang subjek. Orang datang diutus dari Allah. Masih juga aneh. Maka dalam prinsip penerjemahan kita bisa menambahkan kata-kata atau imbuhan atau akhiran yang membuat kalimat itu menjadi kalimat yang enak.
Nah, oke. Maka kita bisa terjemahkan menjadi datanglah orang yang diutus. Masih ingat dalam penerjemahan partisip kita bisa menambahkan kata yang, ya, tambahkan kata yang sebelum bentuk partisip. Datanglah orang yang diutus dari Allah. Nah, dapat kalimatnya menjadi kalimat yang enak. Ya, kalau orang datang yang diutus, kan tidak enak juga. Kalau ini yang, meskipun ini yang nominatif ya, tapi kita jadikan saja konteksnya menjadi kalimat yang enak ya, tidak akan mengubah maknanya. Datang orang yang diutus, ya, datanglah orang yang diutus dari Allah. Oke. Ya, kalau kita jadikan ini orang datang yang diutus, ya kan jadi aneh ya. Jadi kita dapat datanglah orang yang diutus dari Allah, koma, onoma ini namanya, nama, maaf ya. Onoma ini artinya nama. Ya, dia adalah bentuk neuter ya. Dan ini adalah nominatifnya ya. Nama siapa? Ini ada autoi, ya, ini adalah bentuk datif. Kita terjemahkan dia to him ya, to him, to her. Kalau dia ini laki-laki, him. Tapi supaya menjadi kalimat yang enak dibaca, kan kalau kita lurus-lurus nama kepadanya, bukan aneh ya. Ya sudah, namanya saja. Ini berarti nama yang diberikan kepada dia ya. Nama yang diberikan kepada dia siapa? Ya, apa namanya? Yohanes. Berarti ya sudah, namanya Yohanes. Menjadi kalimat, datanglah orang yang diutus dari Allah, namanya Yohanes. Ya, jadi itu adalah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ketika kita menerjemahkan kalimat yang di dalamnya ada juga terdapat kata-kata dalam bentuk partisip. Contohnya yaitu partisip perfect. Baik, ini adalah pembelajaran kita kali ini mengenai partisip perfect ke-1 dan perfect ke-2, serta bagaimana kita menerjemahkan kalimat-kalimat yang pendek-pendek seperti ini. Nanti dalam video selanjutnya kita akan mulai belajar menerjemahkan kalimat-kalimat yang lebih panjang lagi, bahkan kalimat-kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat, untuk menerjemahkan beberapa ayat supaya semakin fasih kita dalam memahami penerjemahan bahasa Yunani Koine setelah kita belajar semua hal ini terkait kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata depan, kata ganti, kata sandang, dan lain-lain dalam bahasa Yunani Koine. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.